Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pastor Elroy di hari ini dalam Morning Devotion. Di hari ini dengan tema kita adalah Spiritual Fathering atau pembapaan secara rohani. Saya mempercayai bahwa semua kita dalam keadaan yang baik, supaya genaplah Mazmur 121 ayat 1 dan 2 yang berkata bahwa dari manakah datangnya pertolongan kita? Bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Mari sahabat, sebelum kita beraktivitas di hari ini, baik bekerja dari kantor ataupun work from home, kita dengarkan Morning Devotion hari ini untuk menolong kita untuk menjalani hari ini. Itulah sebabnya Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan pembacaan Alkitab kita di hari ini. Kami bersyukur atas hari ini ya Bapa, atas semua yang Kau berikan bagi kami sepanjang hari ini. Memulai hari ini tanpa Engkau adalah sebuah kesalahan besar dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan Engkau sebagai sumber hidup, sebagai pemberi hidup, sebagai pemilik dari kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa without you in our daily life we are nothing. Di dalam nama Tuhan Yesus. So in this morning God, we invite the Holy Spirit, mengundang Roh Kudus untuk datang Tuhan dalam hidup kami dan pembacaan firman Tuhan di hari ini, memberikan iluminasi bagi kami, pencerahan dan pengertian berkat rohani bagi kami, supaya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan dalam tuntunan dan kehendak Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami boleh berselaras dengan kemauan dan kehendak Bapa sepanjang hari ini. Tolong kami di dalam nama Tuhan dan berkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang keenam. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang keenam. Baik sahabat di rumah, mari kita melakukan pembacaan kita di hari ini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di pagi hari ini, sekali lagi pembapaan secara rohani atau spiritual fathering. Nah, kalau kita membaca surat pastoral Rasul Paulus kepada Timotius, gembala muda, anak didiknya, anak rohaninya yang kira-kira berumur 16 tahun, menjadi seorang gembala muda di gereja di Efesus, sebuah gereja yang memang dirintis oleh Rasul Paulus, yang ditanamkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, penting sekali di dalam hidup ini kita memiliki seorang Bapa rohani, kita memiliki spiritual father, kemudian coach, trainer, friend. Dalam surat 1 Timotius dan 2 Timotius kita dapat menemukan dalam pastoral letter secara personal pribadi antara Paulus dan Timotius ini, kita dapat menemukan sebuah relasi antara bapa dan anak. Kita dapat yang relasi yang utama adalah relasi antara bapa rohani dan anak rohani. Kemudian relasi antara seorang mentor dengan seorang yang dimentori. Kemudian relasi antara seorang sahabat di itu. Jadi kita dapat menemukan relasi-relasi tersebut dalam pertama surat Timotius dan kemudian kedua surat Timotius ini. Kita melihat di situ sebuah relasi yang dalam sekali. Sebuah relasi yang menggambarkan deeply relationship between Paul the Apostle and his spiritual son Timothy. Kita menemukan di situ relasi ini dibangun dan didasari oleh sebuah ikatan kasih Kristus, kasih agape. Relasi Kristen antara yang bukan sedarah daging, tetapi relasi yang dibangun oleh hubungan Kristus yang mengikat mereka berdua. Nah Bapak Ibu, ada 4 poin penting di dalam
kehidupan ini yang akan kita belajar 4 relasi penting dari pembacaan kita dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 dan ayat yang sampai ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Mungkin di dalam relasi kita dengan kakak rohani, pembimbing rohani, apapun istilahnya mentor, itu harus didasari oleh hal-hal yang paling mendasar dan yang menduduki prioritas pertama adalah kasih itu yang mengikat keduanya. Nah, mari kita lihat poin yang pertama. Bapak Ibu Saudara, terambil dari dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3. Di situ dikatakan Paulus mengingat kehidupan keluarga dan panggilan Timotius untuk melayani Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, Paulus menggunakan sebuah kata dalam Yunani Koine, itu adalah mneia. Mneia ini adalah sebuah kata bagaimana untuk mengingat. Mengingat itu mengingat hubungan, mengingat relasi, persaudaraan di antara mereka, kerjasama di antara mereka, ikatan pelayanan di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mneia ini menjelaskan 4 hal. Yang pertama dalam 2 Timotius 1 ayat 3 yang sudah kita baca, mengingat. Paulus mengingatkan Timotius berulang-ulang kali. Dan dalam pastoral letternya dia mengingat. Dalam kehidupan pembapaan rohani, seorang mentor, seorang coach, seorang trainer, seorang sahabat, kakak rohani atau bapak rohani atau ibu rohani, perlu berulang kali untuk mengingatkan kita, to remain us, untuk mengingatkan kita akan posisi kita di dalam Kristus, akan keberadaan kita dalam Kristus, akan siapa kita sebelumnya, mengingatkan kita akan bahaya di depan kita, mengingatkan kita akan jalan-jalan yang kita lalui. Dalam poin pertama ini, Paulus mengingat Timotius, mneia ini yang pertama adalah di dalam kehidupan doanya. Dalam kehidupan doanya. Orang-orang yang ada dalam lingkaran keakraban dengan saya, sebagai bapak rohani, orang-orang yang ada dalam lingkaran keakraban dengan saya, ketika mereka meminta saya menjadi mentor bagi mereka, menjadi kakak rohani, orang Ambon bilang menjadi bung rohani, kakak bung, dan menjadi sahabat, yang pertama yang saya lakukan adalah saya membawa mereka di dalam doa-doa saya. Saya lebih tepatnya menggunakan kata intercession atau syafaat. Saya tidak menggunakan kata pray, tapi saya menggunakan kata intercession yang lebih kena, yang lebih deeply, yang menggambarkan keseriusan saya. Lalu berdoa, semua orang bisa berdoa, entah doa singkat, doa main-main, doa panjang, dan lain. Tapi ketika saya mengambil, when I take a time to intercession, untuk berdoa bagi mereka, maka saya memprioritaskan sebuah hubungan yang dalam dengan mereka. Hubungan yang dalam pengertian bahwa saya serius dengan hubungan mereka. Dan saya serius untuk nanti akan memberikan masukan, memberikan nasihat kepada mereka. Akan memberikan direction kepada, arahan kepada mereka. Tentunya dalam perkara-perkara kehidupan, dalam perkara-perkara rohani. Supaya mereka memiliki tertib hidup rohani dan mereka dapat mencapai tujuan hidup mereka di mana yang sudah Allah rancangkan bagi mereka. Di dalam hubungan ini, Paulus mengingatkan Timotius di dalam doanya. Seorang bapak rohani akan selalu membawa anak-anak rohaninya, orang-orang yang berada dalam lingkaran leadership, lingkaran kepemimpinan, dan lingkaran keakraban itu, dengan membawa orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia mentori di dalam doa. Ini adalah salah satu ciri Paulus. Paulus adalah seorang yang suka sekali berdoa, yang masuk dalam sebuah intercession. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, ketika Anda diminta untuk menjadi seorang bapak rohani, Anda diminta untuk menjadi seorang mentor rohani, Anda diminta untuk menjadi seorang kakak rohani, maka hal yang pertama Anda harus ingat adalah terus mengingat orang-orang yang Anda mentori, terus mengingat orang-orang yang Anda kasihi, terus mengingat orang-orang yang Anda bina, terus mengingat orang-orang yang Anda gembalakan di dalam doa-doanya. Ini sangat penting, karena itu doa menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan Yesus, yang hari ini menjadi bapak rohani, menjadi gembala,
menjadi pemimpin, menjadi coach, menjadi trainer, kakak rohani atau mentor. Doa menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Karena ketika kita take a time to intercession, berdoa bagi mereka, maka itu menunjukkan keseriusan kita. Itu adalah fungsi pastoral kita sebagai gembala, sebagai trainer, sebagai mentor. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, betapa pentingnya relasi antara hubungan Paulus dan Timotius tidak saja berkaitan dengan pelayanan, pentingnya pelayanan bagi pekerjaan Allah dan penginjilan. Paulus lebih dalam lagi menganggap Timotius sebagai seorang anak. Dan kemudian take a responsibility to pray for Timothy. Dan ini yang sungguh luar biasa. Ini menjadi poin penting bagi kita, para mentor, para pemimpin, untuk mengambil waktu dan berdoa bagi orang-orang yang akrab dalam lingkaran leadership, keakraban yang kita mentori. Bapak Ibu, mengapa Paulus berdoa? Karena doa memiliki landasan yang utama sekali. Doa memiliki sebuah kehidupan. Tanpa berdoa kita tidak mungkin berelasi dengan Allah. Orang Kristen membangun relasi dengan Allah itu melalui doa-doanya. Kehidupan pribadi, kehidupan syafaatnya kepada Allah. Mengapa kita berdoa? Ada beberapa pertanyaan. Why we pray to God? Mengapa kita berdoa kepada Allah? Karena kita tahu bahwa Allah menjawab doa-doa kita. Even answernya, jawabannya ada 3, yaitu ya, tidak, ataupun nanti. Itu pun jawaban. Ya adalah jawaban, dan semua orang senang dengan jawaban doa. Tidak, itu pun adalah jawaban. Tidak semua orang Kristen senang dengan jawaban ini. Hanya orang-orang yang mature, yang dewasa dalam kehidupan dan deeply relationship with God, yang dapat memahami ketika Allah menjawab tidak dalam hidupnya. Dan yang berikut adalah tunggu. Allah punya sesuatu menurut waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan. Dan yang berikut, mengapa why we pray to God? We pray to God because through prayer we make a build relationship with God. Karena dengan doa kita berelasi dengan Allah. Di dalam doa kita berdialog dengan Allah. Kita menyampaikan doa kita, kemudian kita tenang dan kita mengizinkan Allah berbicara bagi kita. Kadang-kadang kita masuk dalam doa, kita mengizinkan Allah berbicara tanpa kita menyela. Dan membiarkan Allah menyatakan maksud. Itu adalah relasi. Komunikasi yang baik adalah dialog. Dialog, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bukan monolog. Karena itu ketika kita berdoa, kita tidak saja menyerocos, menyampaikan maksud dan tujuan kita. Tapi ketika kita menyampaikan apa yang maksud kita, kemudian kita mengambil waktu untuk sela, untuk berdiam sejenak dan membiarkan Allah menyampaikan maksudnya dalam devotion kita dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Itulah sebabnya kita berdoa. Dan yang ketiga, ini adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini tidak harus menjadi doktrin. Semua orang punya pengalaman pribadi berdoa dengan Tuhan. Saya sangat menghindari sekali pengalaman-pengalaman pribadi itu dijadikan sebuah doktrin. Pengalaman pribadi pun harus melalui sebuah tools biblika untuk diuji berkali-kali dengan kebenaran supaya bisa dijadikan sebuah pengajaran. Karena pengalaman itu bisa saja subjektif. Tapi pengalaman pribadi saya adalah ketika saya mengambil waktu untuk berdoa, maka saya akan untuk memulai hari dan berdoa bagi orang-orang tersebut. Dan saya menemukan damai sejahtera Allah, dan saya merasa bahwa segala sesuatu hari itu akan menjadi jauh lebih efektif. Nah, itu ketika saya mengambil waktu untuk berdoa dan mendedikasikan hari dan hidup ini kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama dari kata amneia yang digunakan Rasul Paulus dalam relasi hubungannya dengan Timotius dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3-6 ini, yang pertama adalah Paulus mengingat Timotius di dalam doa terus-menerus. Nah, terus-menerus itu bukan hanya terus-menerus, itu artinya berkesinambungan, berkelanjutan, teratur jam-jam doanya, teratur tertib doanya, artinya selalu continue. Selalu continue dalam doanya. Jadi tidak terputus. Artinya kita terus menerus untuk berdoa. Keep to pray. Terus untuk berdoa. Waktunya mungkin bisa diatur itu secara teknis, tetapi terus menerus berdoa kepada orang-orang yang kita mentori, terus berdoa kepada orang-orang yang kita
bimbing, terus berdoa kepada orang-orang yang kita bina, membawa mereka sebagai persembahan di hadapan Allah, berdoa bagi mereka untuk hidup mereka, berdoa kepada area-area di mana mereka gagal, berdoa kepada area-area di mana mereka terus berjuang dalam kehidupan mereka. Dan biasanya area-area yang mereka sering berjuang itu area-area seksualitas dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita berdoa bagi orang-orang yang kita bina secara rohani, orang-orang yang kita mentori secara rohani. Dan kemudian berdoa untuk area-area di mana mereka bertumbuh. Berdoa supaya mereka memenuhi panggilan Allah dalam hidup mereka. Dan kemudian berdoa supaya mereka berjalan sesuai dengan rencana Allah dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, itu adalah poin pertama dari kata mneia yang digunakan oleh Paul the Apostle to pray for his spiritual son Timothy. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh kasih karunia. Yang kedua, kita akan membaca dalam 1 Timotius ayat yang keempat. Dan apabila dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, 2 Timotius pasal 1 ayat yang keempat. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Yang kedua adalah untuk mengingatkan Timotius tentang perpisahan mereka yang penuh dengan air mata. Jadi yang kedua, yang pertama tadi berdoa, terus menerus keep to pray for his spiritual son. Yang kedua adalah Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang perpisahan di antara mereka yang penuh air mata. Tentunya Bapak Ibu, air mata setiap kali setiap kali air mata itu tumpah, ada dua hal. Setiap kali ada air mata itu tumpah, ada dua hal yang penting di antara dua orang pribadi. Yang pertama, air mata itu tumpah karena ada dosa. Air mata itu tumpah karena ada hal-hal yang buruk. Air mata itu tumpah karena ada hal-hal yang merobek jiwa ini. Ada hal-hal keberatan-keberatan nurani dan hati nurani dalam jiwa ini. Yang kedua, air mata itu tumpah karena air mata bahagia. Nah, Paulus punya air mata itu tumpah. Paulus sangat menyayangi Timotius secara rohani. Tapi di satu sisi, Paulus juga penuh didikan yang tegas dan keras terhadap Timotius untuk mendidik dia. Semua ini karena Paulus ingin melihat anak rohaninya bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Jadi perpisahan mereka itu Paulus menggambarkan dalam pastoral letternya bahwa perpisahan di antara mereka itu penuh dengan air mata. Iya. Perpisahan itu penuh dengan air mata. Perpisahan ini terjadi karena Paulus dalam perjalanan misinya membuka gereja dan menanam gereja dan menginjil orang-orang di Asia. Dan Paulus menetapkan Timotius menjadi seorang presbitor yang ada di kota Efesus. Sebuah perpisahan yang memang harus dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Injil. Nah, kadang-kala ada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kasih, yang kita mentori. Tetapi ada saatnya kita merilis mereka di dalam pelayanan-pelayanan dan panggilan Allah dalam hidup mereka. Saya selalu menyiapkan hati saya, hati, jiwa, dan pikiran saya. Karena suatu saat saya akan merilis orang-orang yang saya kasihi, merilis orang-orang yang saya cintai ke dalam panggilan mereka. Mungkin kejadiannya akan sama seperti Paulus, saya akan menangis ketika merilis mereka. Dan sebuah kesaksian yang sederhana, beberapa waktu yang lalu ketika salah satu anak didik kami ada sekitar 6 tahun tinggal bersama dengan kami, dan setelah lulus SMA, dia masih tinggal di Denpasar, bekerja di Denpasar, tapi jarak dengan saya itu sekitar 4 jam kotanya, dan dia bekerja di Denpasar, tapi dia tidak tinggal lagi di asrama. Nah, itu membuat saya sebagai bapak rohani yang mendidik dia itu punya kerinduan yang dalam, bertanya kabar dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah kesaksian yang sederhana tanpa melebih-lebihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius juga
Rasul Paulus maksudnya mengingatkan Timotius tentang perpisahan di antara mereka yang penuh air mata. Artinya ada hubungan kasih di antara mereka, ada share life di antara mereka, membagi hidup di antara mereka, menasihati di antara mereka. Paulus merasa kehilangan seorang anak, tapi di salah satu sisi tanggung jawab dan pelayanan sebagai seorang rasul untuk preach the gospel of Jesus Christ itu harus dilakukan dari kota ke kota di dalam provinsi Romawi di Asia kecil. Nah, ini yang dilakukan. Karena itu Paulus selalu mengingat bahwa ada nasihat di antara mereka, ada pengajaran di antara mereka, ada nasihat. Ingat itu, dan perpisahan itu penuh dengan sebuah air mata. Karena itu ini penting sekali untuk mengingatkan Paulus, supaya dia selalu mengingat hal itu dalam pelayanan-pelayanan penggembalaan bagi kerajaan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata neia ini juga dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, di situ, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Nah, pada ayat yang kelima ini Paulus menggunakan kata hupo ditambah dengan kata neia, hukum neia, untuk mengingatkan Timotius akan iman keluarga yang tulus. Karena itu pada poin yang pertama di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingat kehidupan keluarga, panggilan Timotius untuk melayani Allah. Karena itu dia menggunakan kata neia. Pada poin yang ketiga dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima, Paulus menggunakan kata hukum neia untuk mengingatkan to remain the young Timothy akan imannya, iman keluarganya yang tulus. Jadi seolah-olah Paulus mau berkata, Timotius, ingat, keluargamu adalah keluarga yang beriman. Saya menemukan dalam kehidupan nenekmu, dalam kehidupan ibumu, orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Paulus bukan saja memuji, tapi Paulus mengingatkan akan keberadaan keluarga ini yang benar-benar keluarga yang fear to God, keluarga yang takut akan Allah. Paulus mengingatkan jati diri Timotius ini. Sebagai mentor, sebagai gembala, sebagai bapak rohani, sebagai coach, sebagai trainer, kita perlu mengingatkan anak-anak rohani kita akan kehidupan mereka di dalam Kristus. Kalau kita menemukan keluarga mereka adalah keluarga yang taat, keluarga yang diberkati, ada hal-hal baik, selalu ada hal-hal baik yang bisa dijadikan contoh di dalam setiap keluarga. Tidak seluruh keluarga itu buruk. Tidak selalu bahwa satu keluarga itu buruk. Selalu ada hal-hal baik yang perlu kita ambil dan kita mengingatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, Paulus mengingatkan Timothy akan keluarganya, akan iman yang dimiliki oleh keluarga, akan nilai-nilai, akan value di dalam keluarganya yang tulus. Dan Paulus menulis itu dalam catatannya, menyebutkan nama nenek dan ibunya. Ini penting bagi kita, jadi pelajaran bagi kita. Saya seringkali bertanya kepada anak-anak rohani, anak-anak didik, bagaimana kehidupan orang tua rohanimu? Coba ceritakan, saya ingin mengetahui keluargamu. Ceritakan, dan kemudian mereka menceritakan di situ. Mereka menceritakan bagaimana kehidupan bapak, kehidupan ibunya. Dan seringkali dalam percakapan-percakapan saya bilang, wah orang tuamu luar biasa ya, ingat pesan bapamu, ingat kehidupan bapamu yang suka berdoa, baca Alkitab dan lain sebagainya. Ini yang penting sekali. Paulus mengingatkan bahwa peran keluarga itu penting. Dan hari ini suami-suami, para gembala pemimpin, bahkan calon suami ingat bahwa kehidupan iman dalam keluarga itu sangat penting sekali. Dan suatu saat nilai-nilai yang kita wariskan, kita tanamkan dalam keluarga itu akan membawa dampak dan pengaruh dalam kehidupan putra, putri, dan anak kita. Kita mungkin mewariskan harta, tapi harta yang terbesar sebagai orang tua yang dapat kita wariskan adalah iman kita, pendirian kita di hadapan Allah, nilai-nilai kita, konsep kita, keputusan-keputusan, cara berpikir kita, iman kita. Itu yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya bersikap, pendirian orang tua, pernyataan imannya, dedikasi hidupnya kepada Allah, itu begitu penting. Menyediakan segala
sesuatu bagi anak-anak, rumah, harta itu kewajiban sebagai orang tua dan tanggung jawab. Tetapi ada tanggung jawab yang lain yang lebih penting adalah mewariskan iman kepada Allah. Mewariskan iman, mereka akan melihat warisan iman, penderian orang tuanya di dalam Kristus yang sungguh-sungguh. Imannya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, the living Son of God. Itu tidak berubah sebagai dasar dari hidup, dari segala sesuatu, kekayaan yang tidak ternilai dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, poin yang keempat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6, di situ adalah Paulus menggunakan kembali lagi kata ana dan neia. Artinya untuk mengingatkan Timotius tentang panggilannya dan pembekalannya untuk pelayanan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 dalam pastoral letter ini adalah untuk mengingatkan kembali bahwa Timotius dipanggil oleh Allah. Bahwa Timotius dipanggil oleh Allah untuk menjadi pelayan Injil, menjadi pelayan kebenaran, menjadi pelayan Tuhan Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Panggilan itu adalah bukan sembarang panggilan, tapi panggilan yang paling luar biasa dari pencipta kepada ciptaannya. Karena itu saya selalu menaruh hormat dan respek kepada para pelayan Injil yang ada di tempat-tempat terkecil desa yang tidak mundur dari pelayanan mereka. Kepada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sederhana, tapi mereka masih setia dengan panggilan mereka di tempat-tempat yang terpencil dan susah, bahkan dengan minimnya sumber daya. Tapi mereka masih setia kepada panggilan Allah dalam hidup mereka. Bagi orang-orang seperti inilah saya akan membawa mereka dalam intercession, dalam doa-doa syafaat. Lutut saya akan bertelut, lidah saya akan membawa mereka dalam doa-doa saya. Karena melihat mereka memenuhi panggilan mereka. Bagi Kristus apapun yang terjadi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kemarin ketika saya membaptis salah satu putra saya yang akan memasuki sekolah teologi, tidak ada lagu lain yang saya nyanyikan di pinggir pantai pada sore hari, jam 5:30 ketika matahari turun sekali di ufuk, cahaya matahari mulai memudar. Dari situ kita menyanyikan sebuah lagu, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Dan saya berkata, mulai hari ini kamu iring Yesus, apapun yang terjadi, susah, senang, jangan pernah tinggalkan Tuhan sebagai harta terbesar. Engkau mungkin saja boleh melupakan orang tua atau dilupakan oleh orang tua, sanak saudara atau orang-orang yang kamu kasih. Saya bisa saja melupakan kamu. Kamu bisa saja melupakan saya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kamu. Dan kamu tidak boleh lupa sama Tuhan seumur hidup. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, Paulus menggunakan kata anamneia, kata anamneia. Anamneia ini untuk mengingatkan to remain the young Timothy about his calling, tentang panggilannya dan pembekalannya untuk pelayanan pastoral dan pengembalaan. Karena itu secara teologis ini sangat membantu, mendorong kita untuk melihat kembali kehidupan kita, melihat tangan Allah yang terlibat dalam semua tahapan hidup kita, dalam iman, keluarga, iman pribadi, panggilan dan pembekalan untuk pelayanan dan orang-orang yang membimbing kita. Ini penting, 4 poin ini penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, sesuai dengan topik kita di hari ini, spiritual fathering atau pembacaan secara rohani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, sebagai seorang mentor, sebagai seorang coach, kita perlu untuk mengingatkan mereka akan panggilan mereka, terus untuk panggilan mereka. Setiap kita, saudara dan saya, punya peluang untuk bisa berbuat dosa. Kita yang sudah lahir baru pun punya kapasitas, punya kesempatan, punya peluang, tapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Itu adalah sebuah kasih karunia Kristus dalam hidup kita. Semua kita rentan dengan dosa. Karena kita sudah hidup dalam dunia yang jatuh. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, jangan kita pernah bangga bahwa saya sudah lahir baru, saya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Berhati-hati. Semua kita punya peluang, kapasitas, dan kemampuan yang sama. Karena itu mari kita terus mengisi hidup kita. Dalam konteks kita sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala, seorang coach, seorang mentor, seorang bapak rohani, kakak rohani,
Kita terus mengingatkan orang-orang yang ada dalam lingkaran keakraban dengan kita, anak-anak binaan dan spiritual son and daughters ini, untuk terus mengingatkan mereka berulang-ulang untuk panggilan mereka ke hadapan Allah, untuk hidup mereka, untuk pelayanan yang sementara mereka berjalan. Bahkan kita harus menepuk pundak mereka dan berkata, my son, my daughter, keep moving, keep going, keep running, untuk terus di hadapan Allah. Supaya mereka terus berdiri di hadapan Allah. Dan ketika mereka mengakhiri pelayanan mereka, mereka tetap kokoh dalam iman dan pengharapan mereka ketika mereka mengakhiri hidup mereka. Sama seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Finally be strong in the Lord and His mighty power. Dalam kesimpulan daripada surat Paulus kepada gereja di Efesus, di situ dikatakan adalah bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhir dari seluruh perjalanan hidup Kristen kita tetap kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa. Di situ digunakan kata loipon en dunamos. Akhirnya, finally, akhir dari seluruh perjalanan hidup kita adalah kita menjadi kuat dalam Tuhan, tetap berdiri, mempertahankan iman kita di hadapan Allah, dan tidak berubah pengakuan kita bahwa Yesus Kristus anak Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat kita. Ini menjadi penting sekali, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Jadi sekali lagi saya men-summarize 4 poin yang penting, mengulang lagi menjadi sebuah kesimpulan. Dalam hal ini Paulus mengingat kehidupan Timotius muda. Paulus mengingatnya dalam doa, ada 4 kata penting menggunakan kata mneia, yaitu kehidupan, keluarga, panggilan, dan Timotius untuk melayani. Yang pertama, Paulus mengingat Timotius terus dalam doa, ingatlah orang-orang yang Anda kasih, yang Anda bina dalam doa. Yang kedua adalah untuk mengingatkan Timotius tentang perpisahan yang mereka alami. Ada momen-momen manis dalam kehidupan yang perlu diingat, kasih ingat tahu mereka. Ada turning point yang mereka alami, dan di situ mereka berubah, kasih ingat mereka. Yang ketiga adalah menggunakan kata hupomneia, artinya untuk mengingat Timotius akan iman keluarga yang tulus. Ada nilai-nilai positif dari keluarga-keluarga mereka, ayah, ibu, dan lain. Mengingatkan mereka akan value, akan nilai. Itu penting. Yang keempat adalah mengingatkan orang-orang yang kita kasih untuk panggilan mereka, untuk pembekalan dan untuk pelayanan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, 4 poin ini kiranya menolong kita dan memberkati kita dengan pelayanan-pelayanan yang kita hadapi. Dan hari ini pelayanan berubah dari pelayanan yang konvensional menjadi sebuah pelayanan yang digital. Karena itu dengan berbagai media kita dapat berhubungan dengan orang-orang yang kita kasihi untuk terus reminding them, mengingat mereka dan memberitahu kepada mereka pentingnya 4 poin ini. Menelpon mereka, memberitahu mereka, men-share ke mereka betapa pentingnya pembapaan rohani itu untuk mereka, mengingatkan mereka supaya mereka dapat membawa, mencapai visi yang mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu penting bagi kita, adalah tugas kita sebagai coach, sebagai mentor, sebagai ayah, untuk membawa mereka mencapai puncak kapasitas yang sudah Allah sediakan bagi mereka. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur hari ini. Terima kasih untuk pelajaran di hari ini yang menolong kami sebagai para pemimpin, para leader, para coach, para pastor, gembala, dan lain kakak rohani atau mentor, pembimbing rohani. Tuhan, untuk membawa orang-orang yang kami kasihi di dalam doa, mengingatkan mereka akan momen-momen mereka berubah, turning point, dan mengingatkan mereka akan iman, nilai dalam keluarga mereka, mengingatkan mereka akan tugas dan panggilan mereka untuk berjalan sesuai dengan kemauan Allah dan kehendak Allah, untuk mereka mencapai visi mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa minta syukur hari ini. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami, Immanuel Maranatha. Kalau kami memiliki Yesus dan Roh Kudus yang menuntun dalam hidup ini, maka kami, Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi, kami pasti Tuhan diberikan jalan keluar dan hikmat. Berikan bagi kami alat batin, kecerdasan logika, dan kecerdasan rohani untuk memilih dan menimbang mana yang baik dan mana yang buruk sepanjang hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini. Roh Kudus tolong kami dalam peristiwa-peristiwa yang kami hadapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur dan menjalani hari ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, sahabat. Sampai jumpa pada morning devotion berikutnya dengan Pastor Elroy. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.